sama 3 minggu kering nggak hujan. Tapi karena basah ini asap memang. Berapa hektar ini Pak? Ya, Berapa hektar? luas ini kalau nggak salah 400 meter Pak panjangnya Pak. Dari Kalau tanah orang Jakarta gimana secara hukum kita? sekarang kalau gini loh, Bapak izin dulu. ini intinya tanahnya dari sebelah kan gitu. Kan betul nggak Pak? Saya sih kalau bagian itu agak mau belajar tuh sama. Iya, ibaratnya kan gitu Pak. Lebih bagus, lebih bagus. Iya. Hubungi pemilik tanahnya. Tapi ada kontak person yang punya tanah. Ada. Oh iya, timbul masalah lain. Kita ceritanya yang jadi masalah ada bantu. Kita nih sayang loh Pak, lokasi seluas-luas kayak gini kan hamparan nih. Oh, bukan dikit nih Pak. Ya, kuningan pihak desa tetap. Saya yakin kalau buat itu mudah-mudahan tahun ini bisa kita. Itulah Pak. Harapan saya gitu Pak. Kita tadi Apalagi di pinggir jalan ini. Iya emang ya. Biar seperti ini lah Pak, kebenaran hidup. Itulah harapannya gitu Pak. Saya kan kalau seperti di Manggala tuh Pak akan sendiri bikin lorong gitu. Siapa lagi? Nggak mungkin saya. Ya memang sih iya Pak. Pura-puranya buang rokok. Ya, kita begitu makanya. terbakar, habis itu ditanamin jagung. Gitu. Ya. Gampang sebenarnya. Begitu ditanamin jagung, nanti kan ada yang panen. Bapak tahu. Nah, mana Babin Kamtibmas? Kamu bisa identifikasi nggak nih? Kan setiap tahun selalu yang terbakar itu biasanya yang ditanami rapi itu biasanya nggak terbakar, tapi ada yang terbakar lain. Tetapi setelah terbakar ada yang menanami jagung. Nah itu diidentifikasi, dipanggil, kasih tahu. Ulah bapak ini kita yang jadi. Nah, kira-kira begitu lah. Jadi Gitu ya, Pak. yang dicatatkan beliau tadi dan ini mungkin menjadi masukan batas. Tapi harus saya ingatkan kembali, tim patroli terpadu itu tidak bisa lepas dari desa. Kita bukan berdiri sendiri, tapi mendukung desa, mendukung pemerintah. Jadi informasi-informasi itu harus disinkronkan tadi yang kata beliau, data di desa. Atau kalau di desa belum ada data, kita saling memberi data berdasarkan informasi lapangan. Nah, output itu nanti harapan saya bisa tertuang di laporan ya Pak Karimi dan kawan-kawan. Jadi bisa terpantau, ada koordinat, ada siapapun yang bisa berperan di situ, kita bisa masukkan. Jadi kita tahun ke tahun itu tidak ngulang dengan isu sama. Ini kalau kita bisa ada progresnya, database. Nah, jangan ragu. Bapak ya. Pasti yang dilakukan teman-teman boleh dijelaskan ke beliau juga. Coba kita pengen lihat. Limbung ini Pak, saya jelaskan untuk skala besarnya kita sih tidak tahu Pak. Kalau limbung ini kan kita mencakup 4 dusun. Di mana? Daerah Sebelah sini nggak Pak? Mohon izin Pak. Iya. Ini sekitar sini Pak. Oh, ini. Itu milik perusahaan atau perorangan? Orang masalah kan gini Pak, walaupun saya selaku apa RW dan MBA kebanyakan, makanya MBA juga berjalan sekitar 5 tahun lah Pak. Iya. Saya ikutin. Nah, karena dari TNI, Polri itu kita kan data ke saya. Ini lahan siapa Pak? Nah, gitu. Jadi katakanlah kalau saya nggak salah ngasih informasi Pak, masa kalau saya ketangkap itu kan salah. Ya, saya pun tidak bisa menjelaskan secara. Gini juga Pak Kapolres, saya mohon maaf juga Pak. Terkadang kan warga nih. Ya, ini kami lakukan bersama mitra khususnya dari Seperti yang disampaikan oleh Pak Sahat tadi, kita tidak bisa bekerja sendiri. Alhamdulillah selama ini mungkin hampir berjalan 5 tahun lah. Kita untuk sosialisasi dan seterusnya itu udah berjalan terus Mas. Tapi terkadang ya itulah masyarakat Mas yang kita. ya ini kami lakukan bersama mitra khususnya dari Polda, dari Kodam, dari BPBD yang mewakili pemerintah daerah. Kami memang bersama-sama sekarang sedang berkunjung melihat salah satu posko patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Memang ini diinisiasi oleh KLHK, tetapi dalam pelaksanaannya ini sangat didukung penuh oleh teman-teman dari Polda melalui Babin Kamtibmas, terus ada Babinsa, terus ada MPA dan aparat desa, dan biasanya juga ada dari anggota Destana atau apapun yang terlibat di tingkat lapangan di beberapa tempat. Kami melihat langsung, lalu kami meninjau apa yang sudah dilakukan teman-teman,
dan melihat kendala dan permasalahannya, kemudian kami juga melakukan mungkin seperti diskusi-diskusi untuk memberikan masukan solusi bagaimana ke depannya. Jadi tujuan dari patroli ini adalah memastikan bahwa daerah tersebut tidak terbakar sebenarnya. Kalaupun ada terjadi kebakaran, itu bisa ditangani sedini mungkin oleh kekuatan di tingkat tapak. Ya, jadi tujuannya itu pencegahan, deteksi dini, sampai tahap penanganan dini. Itu yang harapan kami itu yang dilakukan melalui teman-teman Partai Terpadu ini. Jadi teman-teman itu ada 5 orang dari Manggala Agni, dari Polri, dari TNI, dari aparat desa dan MPA. Harapan ini bisa diduplikasi terus ke depannya. Seperti contoh ini, sekarang kita sama-sama sedang melihat areal yang lahan tidur. Jadi ternyata di sini banyak sekali lahan tidur yang tidak dikelola dengan bijaksana. Jadi mulailah tim patroli melakukan diskusi dan rencana-rencana untuk melakukan seperti pengelolaan secara mandiri untuk menjadi demplot percobaan pembukaan lahan tanpa bakar dan sebagainya. Seperti itu. Pak, mungkin ada strategi khusus untuk menghadapi masa kering ke depan, mengingat wilayah ini kan menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan. Nah, itu seperti apa Pak strateginya Pak? Ya, kalau yang patroli terpadu ini memang strategi bersama. Lalu strategi khususnya memang seperti yang tadi kami sebutkan, memang kami sekarang itu gencar melakukan database, membuat database itu bersama dengan Polda dan sebagainya dengan program Lancang Kuning. Ya. Kami salah satu strategi khusus kami untuk mendeteksi kondisi-kondisi lapangan. Jadi kami memetakan sumber daya. Nanti akan dijelaskan oleh Bapak Karaop. Jadi memetakan sumber daya. Manggala Agni dalam hal ini melakukan strategi bagaimana memberikan input daerah-daerah rawan, input peta-peta sumber air, input kekuatan-kekuatan di luar pemerintah. Dan yang paling penting sekarang kalau di Manggala Agni kami juga sedang mengembangkan konsep paralegal bersama teman-teman BPBD dan sebagainya. Jadi ada semua unsur tetap Babinsa, Babin Kaptimas, BPBD dengan TRC-nya kalau tidak salah. Jadi kami sedang mengonsep paralegal itu adalah menggunakan lagi kekuatan-kekuatan orang-orang yang memang ada bersentuhan langsung dengan karhutlah. Jadi di tingkat tapak, baik itu tokoh masyarakat yang berhubungan seperti bertani ataupun tidak, tetapi mempunyai pengaruh-pengaruh dengan kondisi desa-desanya. Pak, mungkin tadi kan ada diskusi singkat terkait Pergub 103. Nah, itu mungkin gimana Pak? Apakah menjadi dilema bagi tim terpadu ini atau gimana Pak? Ya, secara konsep kami memang sedang mempelajarinya lebih lanjut ya. Jadi bagaimanapun tujuan dari sebuah undang-undang diterbitkan itu pasti ada. Kami sedang mempelajari dan itu memang masih perlu telahan dan turunan yang untuk mempertegas bagian-bagian mana saja yang diperbolehkan dan teknik seperti apa yang diberlakukan dalam proses pembakaran ketika itu diperbolehkan. Nah, bagian itu memang sedang dalam masa sekarang saya lihat semua kabupaten kota di Kalimantan Barat khususnya sedang merencanakan membuat turunannya. Harapan kami sih batasan-batasan musim kemarau, batasan-batasan tidak boleh timbul api tetap muncul. Karena bagaimanapun Kalbar sebagian besar gambut. Ketika gambut ini terbakar tentu semua sudah tahu sulit untuk menanganinya. Harapan kami di dalam turunannya nanti atau dalam perdanya nanti bisa lebih teknis dan bisa membatasi hal-hal tersebut. Dan teman-teman patroli terpadu ya mau tidak mau belajar lagi, diupdate dan disosialisasikan bagian-bagian yang memang itu baik untuk masyarakat dan untuk pemerintah, supaya jangan ada bencana asap. Oke. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sahat tadi, kita tidak bisa bekerja sendiri. Jadi semua komponen yang ada ya harus kita libatkan, baik dari Pak Babin Kamtipmas, Babinsa, BPBD dan lain semuanya. Itu harus kita libatkan. Dengan harapan proses pencegahan itu bisa dilakukan sejak sedini mungkin. Kita tidak ingin peristiwa-peristiwa beberapa tahun yang lalu kemudian selalu terulang. Nah, apa yang disampaikan Pak saat ini merupakan upaya dini untuk mencegah karhutlah terulang kembali di Kalimantan Barat. Kalau dari aspek hukum, kemudian dari aspek-aspek yang lain, kita masih mengacu kepada undang-undang yang masih berlaku, seperti undang-undang lingkungan hidup, undang-undang perkebunan, undang-undang pertanian. Norma-norma itu masih berlaku.
Nah, apakah nanti di Pergub 103 kemudian turunan-turunannya nanti akan bertentangan dengan peraturan yang di atasnya, nanti akan kita lakukan kajian. Sebatas itu yang mungkin yang bisa kita lakukan. Baik. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sahat tadi, kita tidak bisa bekerja sendiri. Jadi semua komponen yang ada ya harus kita libatkan, baik dari Pak Babin Kamtipmas, Babinsa, BPBD dan lain semuanya. Itu harus kita libatkan. Dengan harapan proses pencegahan itu bisa dilakukan sejak sedini mungkin. Kita tidak ingin peristiwa-peristiwa beberapa tahun yang lalu kemudian selalu terulang. Nah, apa yang disampaikan Pak Sahat ini merupakan upaya dini untuk mencegah karhutlah terulang kembali di Kalimantan Barat. Kalau dari aspek hukum, kemudian dari aspek-aspek yang lain, kita masih mengacu kepada undang-undang yang masih berlaku. Seperti Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Pertanian, norma-norma itu masih berlaku. Nah, apakah nanti di Pergub 103 kemudian turunan-turunannya nanti akan bertentangan dengan peraturan yang di atasnya, nanti akan kita lakukan kajian. Sebatas itu yang mungkin yang bisa kita lakukan. Baik. Alhamdulillah selama ini mungkin hampir berjalan 5 tahun lah kita untuk sosialisasi dan seterusnya itu udah berjalan terus Mas. Tapi terkadang ya itulah masyarakat Mas yang kita hadapi, masyarakat luas bahasanya kan. Ya makanya saya evaluasi ini lahan-lahan yang digarap masyarakat, mungkin yang digarap lah khususnya itu aman lah dari sumber kebakaran. Seperti Mas tahu sendiri ini kondisi ini lahan yang digarap dengan yang tidak digarap skalanya lebih besar yang tidak tergarap. Itulah yang lebih besar inilah yang rawan kebakaran. Rawan kebakaran untuk satu sisi masyarakat saya tidak tahu nih posisinya, apakah masyarakat saya yang membakar ataukah masyarakat orang luar. Itulah yang menjadi kendala kami. Yang kedua Mas, ya terus terang secara administrasi masalah tanah ini memang saya tidak tahu hak dan kepemilikannya punya siapa ya. Tapi kalau untuk bekerja secara efektif saya sudah berjalan 5 tahun untuk sosialisasi, untuk mencegah, mengarahkan masyarakat jangan membakar. Bahkan ini kami dapat himbauan dari Kodam. Itu masyarakat jika ingin membakar diarahkanlah harus lewat Babinsa, Babin Kamtipmas, lewat desa, akan kami pandu lah sistem penjagaan apinya itu. Pak, selama 5 tahun ini kan ini menjadi lahan terbakar Pak. Ya. Nah itu penyebabnya apa Pak? Nah, lahan penyebab kebakaran ini ya itulah saya bilang tadi, penyebab awalnya kalau saya terus kalau warga saya sendiri mungkin itu tidak membakar. Terkadang penyebabnya ya seperti orang mancing, orang cari burung, ya entah dia buang puntung rokok. Itulah titik sumber awalnya. Dia mandu gitu. Dia mandu. Nah, mungkin kalau yang mandu lah Mas, petani yang mandu ini alhamdulillah terkontrol dia masalahnya sekedar panduan gitu kan, numpuk gitu ya. Itu enggak apa-apa. Ya memang kadang yang petani orang mancing. Untuk luasan Pak, berapa banyak Pak biasa terbakar Pak dari tahun ke tahun? Luasnya kalau biasanya mungkin hampir ratusan hektar juga luas. Ratusan hektar. Itu setiap tahun. Ya, setiap tahun ini tidak mesti ya, polanya tuh berbeda-beda. Katakan seperti ini ya. Ini kan tahun kemarin enggak nih. Antisipasi kita tahun ini. Oh gitu. Nah, seperti SMA juga tahun kemarin enggak. Nah, itu antisipasi gitu. Berjedah dia jeda 1 tahun gitu kan. Nah, Bapak kan masyarakat peduli api nih. Bapak adalah mungkin menjadi tombak untuk mencegah terjadi kebakaran. Nah, strategi khusus apa yang Bapak siapkan bersama berapa belas orang Pak? 12 orang. 12 orang. Masyarakat peduli api di Desa Limbung. Nah, itu seperti apa? Apa yang disiapkan Pak? Strategi kita ya terutama ya memang kita seperti untuk pencegahan awal lah Mas. Terjadinya titik hotspot di situlah kita bergerak Mas. Kita padamkan semaksimal kita sesuai dengan daya mampu peralatan yang kita miliki. Di sambil itu juga kita untuk meminta bantuan yang lebih skalanya lebih besar. Fungsinya MPA ya memang bukan hanya untuk memadamkan api Mas, memang untuk mengimbau ke segenap masyarakat lah. Memang di Limbung ini Mas, Limbung ini ada 4 desa, 4 dusun, Mulyorjo, Sidomulyo, Merdeka dan Limbung Jaya. Rentannya kebakaran memang Mulyorjo dan Sidomulyo. Nah, kalau untuk himbauan itu kami sudah cukup Mas. Ya, tinggal ya alhamdulillah mungkin mudah-mudahan kita dapat berkurang terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini. Harapan kedepannya kita itulah. Oke, ada niat untuk mengajak masyarakat setempat untuk membuka lahan tanpa membakar itu tadi apa sebutannya Pak tadi Pak? Ya gini Pak, sebutannya Mas. Sekarang warga nih andai kata mau membakar lahan.
dia membakar setengah hektar. Minimal koordinasi dengan Babinsa, Babin Kamtipmas lewat desa. Saya akan memandu nih, menjaga titik apinya. Jangan sampai merembet. Itulah warga dikasih keluasan seperti itu. Ya, tadi Bapak juga rencananya pengen membuat percontohan buka lahan itu apa, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Untuk membuat contoh itu Mas, makanya seperti MPA ini kami yang kami inginkan, kami ngambil contoh seperti Manggala itu kan ada pembukaan demplot tanpa bakar. Jadi gini akan kami contohkan ke masyarakat lewat MPA dulu. Inilah MPA ini bisa jadi contohnya masyarakat. Oh, MPA lo bisa bentuk lahan tanpa bakar seperti ini polanya. Cuma kendala kami ini memang belum ada support dari katakan dari desa, dari pihak yang terkait lah Mas. Oke, terkait mencegah kebakaran, yang punya wewenang tinggi itu kan adalah masyarakat, Pak, ya? Masyarakat peduli api. Nah, ada nggak Pak nanti semacam larangan warga tidak boleh mancing, tidak boleh apa, karena mengingat mereka termasuk penyebab kebakaran gitu, diduga gitu. Nah, itu gimana Pak? Terkadang gitu juga kalau masalah warga tidak boleh memancing ataupun apa Mas. Ya mending kalau masih warga saya sendiri bisa saya kondisikan. Terkadang kondisinya pergi malam. Nah, kan di luar kontrol kita kan. Nah, mungkin mengaktifkan pos ronda Pak. Jadi bisa ketahuan warga keluar masuk gitu. Ya makanya kalau pos ronda kita tetap makanya limbung nih Mas, kalau untuk patroli. Pokoknya 1 tahun tuh Mas, saya dari Januari itu 1 bulannya tuh 2 kali kami. 2 orang tuh keliling tiap hari, 1 minggu 2 kali. Berarti 1 bulan kan ada 8 kali. Itulah inisiatif kami dari MPA tuh Mas. Tanpa disupport dana dari mana lah ibaratnya kan. Itulah bentuk tanggung jawab kami. Gitu. Itulah harapan ke depannya, itulah wujudkanlah mungkin demplot untuk percontohannya Mas. Supaya kami bisa mencontohkan kepada masyarakat ini loh. Setiap pengelolaan lahan tanpa bakar mungkin irit biayanya, hanya itulah yang ingin. Diprediksi bulan kapan Pak api kira-kira titik api yang tinggi? Perkiraan kalau saat ini aja mungkin pertengahan bulan 8 atau 9-an gitulah. Untuk ya mudah-mudahan tidak terjadi lah, dapat kita cegah dengan kembalinya kesadaran di masyarakat loh. Oke. Pak, kemudian terakhir Pak, yang tergerak Bapak menjadi masyarakat peduli api ini apa sih Pak? Yang tergerak saya begini loh Mas. Saya ini masyarakat juga, saya kasihan dengan anak-anak, kasihan dengan masyarakat. Kabut asap itu efeknya luas Mas. Bukan hanya di kisaran saya, termasuk kota mungkin bahkan impornya ini sampai ke luar negeri. Ekspor asapnya ke luar negeri kan. Kita ataupun selaku masyarakat kan kita bangunlah kesadaran masyarakat itu. Jangan sampai dampak ini cakupannya luas, anak-anak jadi korban, termasuk kita sendiri jadi korban. Tapi apalah mampunya MPA-nya masyarakat, segelintir masyarakat. Paling tidak kami dapat mengurangi beban pemerintah lah. Oke, Pak, kalau untuk honor sendiri ada nggak Pak? Dapat bantuan atau gimana? Kalau dari honor itu Mas, seperti dana desa ini memang kami itu tidak disebutkan formatnya honor Mas. Ya. Untuk operasional MPA memang ada Mas. Pakai dana desa? Dana desa. Berapa Pak tahun ini dapatnya Pak? Tahun kita nih Mas dapat 50 juta udah bergulir 2 tahun yang lalu, 2 tahun ini lah. Setiap tahun 50 juta? Pokoknya baru 2 tahun, 2000. Tapi setiap tahun itu 50 juta? 50 juta. Berarti 100 juta selama 2 tahun ini? Gitu. Nah, itu penyalurannya kan seperti kita pembersihan sekat kanal ya kan, untuk BBM-nya. Operasional itu lah Mas. Kalau honor ya memang kalau kita hitung itu memang tidak setimpal sih Mas. Makanya saya abdikan kepada teman-teman kita kerja ikhlas, berbuat membantu masyarakat, perkara rezeki itu haknya yang diatur, yang di atas yang ngatur kita. Mungkin kita hanya itulah. Oke, baik. Pak, nama lengkap Pak? Waluyo. Ya. RW berapa? Saya ketua RW 11 Dusun Mulyorejo, Desa Limbung. Mulyorejo. Ini Bapak RT mana? RT 3 RW 11. Oke. Terima kasih Pak.